Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 2 mata kuliah manajemen pembiayaan akan membahas tentang manajemen risiko pembiayaan bank syariah yang beranggota pertama saya sendiri Winky Agustin, yang kedua Dea Nurulita, yang ketiga Galuh Arining Tias, dan yang keempat Mutiara Eka Saputri. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang manajemen risiko pembiayaan bank syariah. Manajemen risiko merupakan suatu proses yang meliputi identifikasi, mengukur, memonitor, dan mengelola suatu akibat atau konsekuensi yang akan diterima di kemudian hari dengan cara yang efektif serta efisien. Dan manajemen risiko pembiayaan meliputi memantau, mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan seluruh risiko yang timbul dari pemberian pembiayaan secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Langkah-langkah tersebut dilakukan dalam rangka memitigasi risiko dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling krusial dalam dunia perbankan. Hal ini dikarenakan kegagalan bank-bank dalam mengelola risiko ini dapat memicu munculnya risiko likuiditas, suku bunga, penurunan kualitas aset, dan risiko-risiko lainnya. Tingkat risiko kredit yang dimiliki bank memiliki efek yang negatif bagi kualitas aset yang diinvestasikan. Kemudian ada tujuan manajemen risiko. Yang pertama, menyediakan informasi tentang risiko kepada regulator. Kedua, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat uninsurable. Dan yang ketiga, meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled. Dan yang keempat, mengukur exposure dan pemusatan risiko. Dan yang kelima, mengalokasikan modal-modal dan membatasi risiko. Kemudian akan dibahas oleh Mutiara. Adapun fungsi manajemen risiko, yang pertama menetapkan arah dan risk appetite dengan mengikuti ulang secara berkala dan menyetujui risk exposure limited yang mengikuti perubahan strategi perusahaan. Yang kedua, menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non-kredit, aset liability management, trading, dan kegiatan lain seperti derivative dan lain-lain. Yang ketiga, menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan audit untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol, sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kegiatan dan prosedur yang berlaku. Yang keempat, menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi. Selanjutnya, manajemen risiko pembiayaan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, pentingnya menghitung kemungkinan kerugian. Pentingnya menghitung kerugian yaitu proses yang terencana dan berkelanjutan atau mitigasi risiko pembiayaan meliputi perhitungan dan usaha untuk memperkecil kerugian dalam pembiayaan tersebut. Yang kedua itu teknik perencanaan yang berkelanjutan atau mitigasi risiko kredit. Ada dua mitigasi yaitu pencadangan atas kerugian pembiayaan, yang kedua jaminan dan garasi. Baik, kemudian akan dibahas oleh Galuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam risiko dalam pembiayaan bank syariah. Yang pertama ada risiko terkait profit. Di sini ada risiko terkait pembiayaan berbasis natural certainty contract atau MCC, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil dari seluruh risiko nasabah sudah menghitung risiko yang ada dari pembiayaan MCC seperti murabahah, ijaro mutahiyyah tamlik, salam, dan istisna. Terus selanjutnya ada risiko terkait pembiayaan berbasis natural uncertainty contract atau NUC, adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis NUC seperti mudorobah dan musyarakah.
Yang kedua ada risiko terkait korporasi. Yang pertama ada risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Yang kedua ada risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan. Yang ketiga ada risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank. Selanjutnya yaitu macam-macam risiko perbankan syariah. Yang pertama ada risiko kredit dan risiko pasar. Risiko kredit merupakan suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari debitur atas kewajiban pembayaran utamanya, baik pokok maupun bunga ataupun keduanya. Yang kedua yaitu risiko pasar, yaitu suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Selanjutnya ada risiko likuiditas, risiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu yang tertentu. Selanjutnya risiko operasional dan risiko hukum. Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal manusia dan sistem atau sebagai akibat dari kejadian eksternal. Risiko hukum merupakan risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan. Selanjutnya ada risiko penarikan dana. Risiko penarikan dana merupakan risiko yang berhubungan dengan rendahnya tingkat return bank dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, risiko fidusia adalah rendahnya tingkat return bank dibandingkan dengan tingkat return yang berlaku di pasar. Sedangkan risiko yang terakhir yaitu risiko displaced commercial risk adalah risiko yang bisa muncul ketika bank berada di bawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan sebagian profitnya kepada deposan untuk menghindari penarikan dana akibat rendahnya tingkat return. Baik, selanjutnya materinya akan dibahas oleh Dea. Selanjutnya adalah proses manajemen risiko pembiayaan. Adapun yang pertama, identifikasi risiko pembiayaan. Identifikasi risiko pembiayaan, bank harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu, seperti pembiayaan atau penyediaan dana, treasury dan investasi, serta pembiayaan perdagangan. Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, penelitian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan debitur dan khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan untuk risiko debitur. Penilaian harus mencakup analisis terhadap lingkungan debitur, karakteristik mitra usaha, kualitas pemegang saham dan manajer, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, kualitas rencana bisnis, dan dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas debitur. Untuk kegiatan treasury dan investasi, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan counterparty, rating, karakteristik, instrumen, jenis transaksi yang dilakukan, dan likuiditas pasar, serta faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi risiko pembiayaan. Yang kedua adalah pengukuran risiko pembiayaan. Yang ketiga, pemantauan risiko pembiayaan. Yang keempat, pengendalian risiko pembiayaan. Selanjutnya, proses pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan. Yang pertama, definisi risiko pembiayaan. Dan yang kedua, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang ketiga, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang keempat, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko pembiayaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, itu tadilah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.